Banyak teman-teman yang mereka itu seru-seruan di media sosial. Apapun trennya diikutin. Tapi lupa kalau sebenarnya membaca itu juga tren yang keren loh. Iya. Bisa menjadi sesuatu yang keren loh, gitu kan? Dan pada akhirnya mereka ini jadi mahasiswa yang hilang arah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RBA Official dalam program Orasi Obrolan Seputar Literasi, yang dimana kita akan berbincang dengan narasumber terbaik kita, yang akan memberikan pengalaman-pengalamannya, yang akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan inovasi. Saya Audrey Monika Kansa, dan di depan saya sudah ada narasumber cantik kita, yaitu Kakak Mila Alfiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, harus baik dong. Harus. Ya. Kalau baik. Oke. Kakak Mila Alfiana. Nama lengkapnya kalau boleh tahu hanya Mila Alfiana atau ada lanjutannya? Hanya Mila Alfiana. Oh, hanya Mila Alfiana. Kakak Mila ini adalah wisudawan terbaik Cokro Aminoto tahun 2022. Alhamdulillah. Bagaimana sih perasaannya Kak menjadi wisudawan terbaik? Gimana perasaannya? Iya. Jadi wisudawan terbaik. Ya bangga, pasti bangga. Takut, lebih ke takut. Kenapa bisa, Kak? Takut mengecewakan banyak pihak. Karena dengan gelar saja kita kan sudah terbebani. Iya, terbebani ya. Wah, sarjana nih. Harus serba bisa, serba tahu. Apalagi ditambah lagi dengan wisudawan terbaik. Jadi kesannya double harus itu. Ya, kamu tuh wisudawan terbaik, harus sempurna, apa-apa harus bisa, harus serba tahu gitu. Harus bisa di kalangan masyarakat. Iya, betul. Yang sulit itu kalau di kuliah di dunia kampus kan kita cuma 4 tahun mikir 4 tahun, tapi kalau kita sudah terjun di masyarakat, mikirnya seumur hidup, bertanggung jawab secara sekali, moral. Menjadi wisudawan terbaik, tetapi selain menjadi wisudawan terbaik, Kakak itu kan adalah seorang penulis. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi kira-kira tulisannya itu Kak sudah ada berapa buku yang sudah diterbitkan? Kalau yang sudah terbit dan dikomersilkan, tapi sebenarnya kan tujuan menulis bukan untuk itu. Iya, betul. Tapi yang sudah berhasil lah masuk di penerbit itu sudah 3. Ya keempat insya Allah tahun ini bulan 12 akhir sudah ada. Itu dua buku sekaligus untuk tahun ini. Kira-kira berapa buku yang sudah terbit? 3 buku, 3 judul buku. Satu judulnya itu yang buku pertama itu kan saya masih kurang ke dunia media sosial tuh kurang pakai, kurang ngerti, kurang paham. Jadi ya kalau mau dibilang tereksposnya tuh masih belum ini. Tapi kalau buku kedua dan ketiga, alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa sih judulnya, Kak? Semuanya nih, tulisannya. Semuanya. Yang 3 itu. Yang pertama Remaja Permata Bangsa. Ya, kedua resepsi atau skripsi. Wah, ini lebih keren ini, resepsi atau skripsi ya, sangat penting. Ketiga Mengenang 2020. Kalau boleh tahu, saya mau ambil yang kedua. Resepsi atau skripsi. Itu terinspirasi dari mana, Kak? Dari pengalaman kah ataukah dari fenomena-fenomena yang Kakak lihat di mahasiswa? Jadi untuk yang skripsi atau resepsi ini gimana ya jelasinnya? Ini lebih ke dilema ke diri sendiri sih. Dilema ke diri sendiri. Dilemanya, dilema yang dialami oleh diri sendiri. Galau antara mau skripsi dulu atau resepsi jadi dulu. Sudah ada. Jadi sudah ada yang mau meminang atau bagaimana nih, Kak? Belum juga. Cuman kan kita ini perempuan tuh selalu dituntut untuk bisa memenuhi konstruksi sosial. Kan di umur sekian tuh kalau sudah selesai harus itu. Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Jadi kenapa saya bikin skripsi atau resepsi? Saya tuh mau ngajak teman-teman mahasiswa, jangan kita terpatok ke ini konstruk sosial. Iya, umur segini tuh harus ini loh.
kita tuh harus resepsi yang kayak gini, enggak seperti itu. Dan jangan kita membayangkan bahwa setelah resepsi itu akan indah terus. Terus kita ngebayangin bahwa ngerjain skripsi itu susah, galau apa. Sebenarnya enggak sesusah itu juga. Jadi itu buku yang kedua, buku kayak memberikan pandangan, lebih memberikan kepandangan kalau kita kerjakan skripsi itu seperti ini. Kalau kita buru-buru resepsi itu nantinya seperti ini gitu. Kalau dari judul bukunya, saya membayangkan ini antara dilema mahasiswa perempuan terhadap bahwa apakah saya skripsi dulu atau resepsi dulu. Jadi kayak ada dua pilihan. Ada dua pilihan, betul. Ternyata kakak menggambarkan bahwa skripsi itu menjalaninya seperti ini, resepsi itu menjalaninya seperti ini, betul. Iya. Kalau judul buku yang pertama itu kak? Remaja Permata Bangsa. Kalau Remaja Permata Bangsa ini buku bisa dibilang juga buku pelarian. Buku pertama nulis untuk pelarian. Kenapa? Karena saya ini kan kalau dibilang kurang sosial juga tidak. Cuman kurang memang teman-teman yang bisa diajak sharing, diajak cerita. Sedangkan saya juga sadar bahwa tidak bisa berteman sama siapa saja tuh kurang bergaul lah kurang bergaul sama teman-teman. Jadi saya tuh selalu berpikir, kalau cuma sekedar ngumpul ngapain? Nggak ada ininya, nggak ada feedbacknya untuk diri sendiri. Akhirnya nulis terus lihat anak-anak muda kok miris tiap maghrib sore nongkrong nggak jelas. Nongkrongnya depan masjid pula. Ya bagus kalau masuk salat maghrib gitu kan. Tapi ternyata nongkrong doang. Maksud kayaknya harus deh buat sesuatu. Walaupun saya percaya bahwa tidak semua orang bakalan baca buku. Tapi saya lebih percaya kalau tulisanku itu bisa mempengaruhi sedikit banyak dari anak-anak yang nantinya membaca. Pasti ada yang teringatkan gitu. Jadi ya kalau buku yang pertama itu membahas tentang kehidupan remaja. Bagaimana kita jadi remaja yang baik. Bagaimana kita berteman sama teman-teman. Bagaimana cara menikmati masa remaja itu. Jangan sampai nanti kalau sudah tua, seandainya dulu waktu sekolah. Seandainya nanti kata seandainya itu hanya untuk apa ya? Penyesalan saja. Iya betul sekali kak. Jadi kira-kira motivasi kakak menulis itu dari mana sih awalnya? Kesepian. Teman-teman RBA harus tahu ini motivasinya. Motivasinya itu karena kesepian. Kesepian banget. Tapi sekarang udah kayaknya karena udah ada tuh. udah ada. Ya, kesepian itu dalam artian apa yang kakak rasakan sehingga termotivasi untuk menulis? Karena apa ya? Begini kan saya boleh cerita sedikit ya. Saya kan 4 bersaudara. Kebetulan satu-satunya putri di antara 4 bersaudara. Kemudian jarak saya dan kakak itu kan 20 tahun. Wah, jauhnya. 20 tahun kan. Jadi anak yang paling diinginkan gitulah. Iya. Karena kakak-kakak semua cowok. Setelah ada itu karena jaraknya jauh, mereka kan tidak pernah di rumah, tidak ada teman cerita. Mau cerita sama ibu sama bapak kan juga sudah ya cerita ala kadarnya, tidak yang sampai mendalam. Akhirnya nulis buku diari, nulis terus setiap tahun. Setiap tahun tuh harus habis nih buku diari, penting nggak penting tulis aja. Dari situlah berpikir coba deh buat buku. Pertama kali buat buku di tahun 2018 karena merantau ke Palopo kuliah jadi deh buku. Karena setiap malam itu nulisnya. Problem yang kakak hadapi selama menulis, misalkan hambatan-hambatan yang selama menulis kakak di ketiga buku ini apa saja sih? Mood, penting itu mood. Jadi kalau mood kita sudah hancur, sudah tidak bagus, otomatis kan hancur juga semuanya. Mood itu mempengaruhi sekali. Selain mood itu kak? Selain mood apa ya? Motivasi, inspirasi lagi, cari inspirasi lagi yang menulis apa ya isu terbaru, apalagi yang bisa menjadi bahan di buku itu. Misalkan problem-problemnya, alur cerita yang ingin kakak sampaikan itu tidak ada hambatannya. Sejauh ini tidak ada. Belum ada. Bukan berarti tidak ada. Entah nanti kalau kedepannya seperti apa, tapi sejauh ini belum ada. Karena memang mengalir saja apa yang mau ditulis mengalir gitu. Jadi tokoh favorit kakak itu dalam menulis itu siapa?
siapa ya? Apa? Siapa ya? Asma Nadia. Asma Nadia. Buku-bukunya keren sih. Terus Da Vinci, pernah baca bukunya Da Vinci? Iya. Itu juga bagus. Kalau sejauh ini itu yang aku suka, yang memotivasi untuk menulis. Yang paling kena sekali untuk selama menulis yang kayak saya harus bisa nih, bukunya harus menginspirasi. Itu Asma Nadia. Ada bukunya yang buat belajar soal zat coklat, itu juga bagus. Dari situ juga banyak belajar. Terus jangan jadi muslimah yang nyebelin, itu juga. Kira-kira bukunya itu Kak, kan ini ada 3 buku, itu bisa didapatkan di mana? Sejauh ini belum ada kayak toko yang dia kan belum masuk di Gramedia. Oh, belum. Semoga insya Allah segera. Doakan ya teman-teman RBA. Jadi bisa melalui media sosial penerbit. Ya, kan ada penerbitnya di situ. Di KMC Publisher. Kita bisa cek di Instagramnya. Apa Instagramnya dong Kak? Coba kita share Instagram siapa nih? Instagram saya atau Instagram dua-duanya kalau boleh. Jadi Instagram saya itu Alfiana Mulyadi. Jadi buat teman-teman yang mau follow aja. Nanti insya Allah di follow back. Kalau yang penerbit ini KMC Publisher. Jadi kita bisa dapatkan bukunya di sana. Oh iya. Terkait menulis itu kan adalah literasi. Dan kita seharusnya dituntut untuk menebar literasi untuk generasi. Itu yang saya prinsipkan. Dan bagaimana sih pandangan Kakak terhadap literasi di Indonesia saat ini, atau terkhususlah di Kota Palopo, literasi di Kota Palopo, menurut pandangan Kakak? Menurut saya pribadi, jadi gini ya, literasi ini memang penting. Sangat-sangat penting. Ya, membaca dan menulis itu kalau menurut saya bukan hobi. Tapi kewajiban, ya benar sekali. Karena apa? Bahkan kalau kita umat Muslim, kita yang pertama kali diperintahkan adalah membaca. Iqra. Ya, betul sekali itu membaca. Jadi kalau di Indonesia sendiri, yang menurut saya sejauh ini dan beberapa tahun terakhir perlu dimaksimalkan, perlu ditingkatkan lagi. Literasinya. Ini pun juga kita tidak bisa memaksa bilang, ini mah tugasnya pemerintah, tidak bisa. Ini tugas bersama. Jangan sampai kita terlalu ini hanya pemerintah nih, kita tidak perlu. Padahal kita ini harus dari bawah juga. Iya, betul sekali Kak. Kira-kira menurut Kakak selain literasi, bagaimana sih pandangan Kakak melihat mahasiswa hari ini? Kan Kakak berapa tahun menjadi mahasiswa? 3 tahun lebih. 3 tahun, 10 bulan. 10 bulan. Jadi kira-kira bagaimana sih pandangan Kakak terkait mahasiswa hari ini dalam segi literasinya, dalam segi aktivitasnya, membaca dan sebagainya? Menurut Kakak? Lagi menurut saya. Iya. Nanti teman-teman mahasiswa yang nonton jangan ini ya. Ini menurut saya. Jadi menurut saya tuh mahasiswa tidak semua. Cuman yang sering saya lihat, mereka ini terlalu fokus ke kesenangan pribadi. Kemudian tidak terlalu bahasa akademisnya bahasanya itu terlalu mementingkan kuantitas daripada kualitas. Banyak teman-teman yang mereka itu seru-seruan di media sosial. Apapun trennya diikutin. Tapi lupa kalau sebenarnya membaca itu juga tren yang keren loh, bisa menjadi sesuatu yang keren loh, gitu kan? Dan pada akhirnya mereka ini jadi mahasiswa yang hilang arah. Coba deh nanti kalau skripsian ya, musim-musim skripsian, karena kurangnya literasi, jadi kayak, bagaimana jurnalnya, bagaimana dapat dari mana? Karena apa ya? Karena kurang literasi. Makanya nih di buku kedua yang skripsi atau resepsi bisa ada tips-tips juga untuk bagaimana caranya mengerjakan skripsi melalui banyak-banyak literasi gitu. Jadi gimana rasanya semester 7? Lebih berasa kan kebutuhan literasi. Karena kan saya lagi akan menyusun tapi baru proposal. Penting sih. Proposal itu penting banget literasi. Literasinya kita juga
harus bagus gitu. Dan apalagi kan saya adalah perempuan dan kita adalah perempuan ya. Benar sekali. Maka sangat penting itu literasi untuk perempuan teman-teman RBA. Terkait tentang perempuan, bagaimana sih pandangan kakak terhadap perempuan hari ini? Perempuan hari ini? Perempuan dengan literasinya lah. Perempuan, kalau kita mau bahas tentang perempuan tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak akan pernah ada habisnya. Perempuan itu kalau sekarang harus bisa jadi orang yang multitasking, pokoknya harus bisa lah semuanya. Harus tapi serba bisa. memang sih perempuan-perempuan zaman sekarang tuh keren-keren. Bahkan mungkin mereka untuk maksudnya pasangan gitu kan, dia itu hanya untuk ya formalitas ada pasangan. Tapi kalau perempuan sekarang sudah bisa cari uang sendiri, sudah bisa memanfaatkan media sosialnya sendiri, bahkan sudah bisa tampil di mana-mana, kan perempuan. Iya. Cuman kalau tidak dibekali dengan pengetahuan, perempuan juga bisa jadi objek yang sensitif. Jangan sampai dia melakukan misalkan pekerjaan, dia melakukan dan sebagainya itu jangan sampai dia tidak sadar bahwa dia dijadikan objek, bukan subjek. Dan itu perlu adanya pengetahuan bahwa apakah saya melakukan seperti ini, saya itu menjadi objek atau menjadi subjek. Ya, benar sekali. Kemudian kalau ditanya tadi, bagaimana perempuan dengan literasinya? Perempuan itu harusnya memang literasi itu harus menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Menjadi bekal. Betul. Karena selama perempuan itu ada, dia akan berproses belajar terus. Kita sebagai anak perempuan kan kita belajar bagaimana caranya jadi anak yang baik. Terus nanti kita menjadi seorang mahasiswa perempuan pula. Bagaimana itu perempuan yang baik dengan gelar mahasiswanya. Nanti kita jadi istri, kita harus jadi istri yang baik. Bagaimana dengan gelar istrinya, dengan pengetahuan akademiknya itu harus jadi ibu lebih-lebih. Karena perempuan adalah madrasah pertama untuk generasi. Jadi penting sekali literasi untuk perempuan. Jadi kalau perempuan-perempuan yang masih suka scroll TikTok, nggak salah sih. Cuman ayolah membaca yang lebih bermanfaat juga. Mungkin pengalaman experience kakak selama menjadi mahasiswa. Selain menjadi wisudawan terbaik, kira-kira motivasi belajarnya bukan hanya motivasi menulis ya, tapi motivasi belajar itu seperti apa yang tertanamkan dari kakak? Apakah kakak memiliki lingkungan keluarga, lingkungan sosial? Itu sangat berpengaruh untuk minat belajar kita. Oke, jadi pengalaman selama jadi mahasiswa luar biasa, nano-nano, apalagi kemarin sempat pandemi. Lumayan stres kan situ. Jadi bagaimana saya bisa sampai di titik ini kan, sampai selesai dengan alhamdulillah lancar, itu karena lingkungannya ini positif semua. Alhamdulillah positif semua. Jadi malu dong kalau temannya bisa, aku nggak bisa, kan malu. Jadi lebih ke lingkungan, dukungan orang tua, seperti itu. Tapi kalau mau dibilang, kalau saya pribadi belajar yang setiap malam tidak pernah. Bukan tidak pernah, kayak nanti mau UAS baru belajar. Kayaknya seperti mahasiswa pada umumnya. Jadi lebih ke orang tua. Terus saya selalu yang saya tanamkan bahwa belajar itu tadi yang saya katakan proses umur hidup. Jadi ketika saya mendapat proses yang gagal, tidak terlalu down karena ini kan cuma belajar, nggak apa-apa, salah belajar kok. Nanti nyoba lagi, gagal lagi, nggak apa-apa, kan belajar. Jadi jangan terlalu tegang lah belajarnya. Untuk teman-teman juga yang sedang kuliah atau yang sedang menggarap skripsi atau yang mau lanjut, jangan terlalu harus sempurna tidak. Karena semua ini adalah belajar, dan belajar itu nggak apa-apa salah. Tapi jangan salah terus. Mungkin itu dari kan saya. kakak itu runner up mahasiswa teladan Putri di 2021. Iya. Bagaimana sih selain rasanya sih, apa sih syarat-syaratnya sehingga terpenuhi? Pada saat itu pandemi kan, di WhatsApp sama dosen PA bilang kamu harus ikut ini, saya yakin kamu bisa. Nah inilah yang orang-orang mungkin lihatnya wah penulis tuh bisa semua dia tulis, bisa semua buat narasi apapun dia bisa. Pada saat dikirimkan temanya,
saya mau nulis apa dengan tema yang seperti ini, 4.0 kan, SDGs apa, saya nggak ngerti dan cuek dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi dosen bilang, kamu bisa. Coba, bisa. Ternyata lolos. Dan waktu lolos itu yang paling membuat untuk buat tulisan-tulisan lagi itu karena komennya positif dari dosen. Itulah pentingnya lingkungan, lingkungan yang positif. Kemudian saran-saran dari sekitar kita. Jadi untuk teman-teman lebih lingkungannya diperbaiki lagi. Lingkungan lebih diperbaiki ya. Jangan salah memilih lingkungan. Jangan salah pilih teman. Jangan salah. Pun kita berada di lingkungan yang notabene-nya negatif, jangan sampai kita terpengaruh. Betul sekali. Kalau kita berada di suatu lingkungan yang kurang positif, jangan kita yang terpengaruh, tapi kita yang mempengaruhi mereka. Betul sekali. Jangan mau diwarnai, kita yang harus mewarnai gitu. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin kakak punya pesan-pesan untuk teman-teman RBA yang menonton. Cuman teman-teman RBA aja nih? Ya, semuanya. Jadi tips untuk teman-teman semuanya, terlebih lagi soal belajar ya. Jadi belajar itu jangan terlalu tegang, santai saja. Anggap saja kita sedang bermain game. Jadi kalau misalkan level 1 nih, udah kok, naik lagi level. Udah level 2, naik lagi level, level 3. Jadi jangan terlalu, saya harus bisa semuanya. Tidak perlu. Belajar itu adalah proses, proses seumur hidup. Dan belajar itu nggak apa-apa salah. Belajar itu tidak harus sempurna. Jadi untuk teman-teman yang menonton, teman-teman RBA ya nggak salah ya. Istilahnya teman-teman RBA. Ya teman-teman, kalau mau berhasil, ya belajar sungguh-sungguh. Kalau mau sukses dalam belajar, ya belajar lagi. Betul sekali. Dan belajar itu tadi nggak harus sempurna. Jadi tips belajarnya itu tidak harus tegang, tidak harus yang aku harus bisa nih matematika untuk dikatakan pintar. Tidak, semua orang tuh memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing yang harus digali teman-teman sekalian. Jadi itulah tadi perbincangan kita bersama Kakak Mila Alfiana. Karena syarat untuk menulis itu adalah menulis. Kunto Wijaya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.